Oke, akhirnya saya diwawancarain lagi sama MNC karena saya ada di sebelah. Oke, nggak apa-apa. Alhamdulillah hari ini syuting Uang Kaget. Jujur, gue sampai minta contohnya seperti apa, terus dikirimin sama timnya gitu, dari tim dari kantor itu, contohnya si Reski Aditya gitu kan gitu. Ternyata program ini juga udah berjalan udah episode 600 lebih, dan itu ternyata luar biasa banget. Program berbagi itu luar biasa banget ya gitu, maksudnya buat gue pribadi gitu. Jujur sebenarnya setelah kemarin gue ngerjain sinetron ya selama 2 tahun, terus gue minta off dulu sebenarnya gitu, gue nggak mau syuting apa-apa. Cuman karena kemarin ditawarin ini gitu ya, untuk masuk ke Uang Kaget atau mau bedah rumah atau apapun itu, selama program itu bisa membantu orang lain, terus gue juga bisa apa ya gitu, berkumpul bersosialisasi dengan orang-orang yang sudah lama nggak pernah gue temuin gitu kan gitu, dan gue juga pengen tahu kehidupan di luar sana sekarang seperti apa, pendapatan mereka berapa gitu, gue juga pengen tahu ya gitu loh. Pengen taunya bukan untuk apa gitu, gue pengen taunya seperti apa negara kita sekarang sebenarnya gitu loh ya gitu loh, dan seberapa besar nih gitu loh niat semua orang gitu untuk mau membantu kepada sesama kayak gitu. Nah sekarang tadi, oke, tadi gue udah syuting. Em, ini kan gue lagi break ya gitu. Oke, tadi gue udah syuting. Terus tadi namanya Bu, siapa namanya, Bu Sani ya, Bu Sani betul, namanya Bu Sani gitu. Bu Sani dia, gue pakai bahasa yang sangat halus aja ya gitu. Dia seorang single parent gitu. Terus habis gitu dia menghidupi 2 anaknya gitu, yang sudah tidak sekolah gitu. Terus habis gitu dia pekerjaannya apa ya, ngambilin botol-botol untuk di recycle ya gitu loh, untuk didaur ulang gitu, yang dikiloin gitu sekarang. Terus dan gue juga nggak tahu, dan gue juga baru tahu sekarang gitu ya, ternyata karena dengan adanya mau ada pilpres dan apa segala macam, ini yang gue denger loh ya gitu, sekarang harga semua jadi turun gitu. Kasian, kasian loh gitu, jadi pendapatan dia sehari tuh hanya 20 ribu. Di situ gue shock bro gitu, demi Allah ya gitu, gue shock gitu. Yang selama ini gue 2 tahun gue syuting dengan kru yang itu aja, dengan teman-teman gue yang sama gitu ya gitu, dengan lokasi yang sama juga gitu, gue kan nggak tahu ya dunia luar seperti apa gitu, selain keluarga gue di rumah gitu. Dengar pendapatan 20 ribu sehari, bisa apa, bisa buat apa gitu loh. Nah gitu, terus gue juga baru tahu kalau dia, Bu Sani tadi tuh nggak punya BPJS. Kenapa nggak diurus, nah gitu. Nah ini mungkin masukan aja ya gitu loh, untuk pemerintah mungkin bisa lebih himbauan yang lebih lagi gitu untuk masyarakat Indonesia tentang adanya BPJS ya gitu, yang bisa digunakan dan itu gratis gitu. Jadi si Bu Sani tidak perlu lagi gitu minjem uang ke tetangga untuk mengobati anaknya yang sakit. Dan gue juga nanya anaknya sakit apa, dia nggak tahu loh gitu sakit apa. Dibawa ke puskesmas mana yang gue nggak tahu, tidak disebut juga nama puskesmasnya gitu. Kalau disebut gue akan sebutin nih pasti nih gitu. Gue orang yang gue bodoh amat loh ya gitu loh, gitu. Beneran gitu loh. Gue pengen apa ya, gue pengen orang-orang di luar sana itu yang merasakan kesusahan itu, mereka harus mendapatkan hal yang layak gitu, yang mereka dapatkan, apalagi yang pemerintah kasih gitu kan gitu. Ini sekarang anaknya katanya suka sakit dan suka keluar darah dari hidungnya, ya nggak tahu sakitnya apa gitu loh, terus dibawa ke puskesmas apa gitu loh. Bu Sani nggak bisa jawab gitu, Bu Sani nggak tahu gitu, jawabannya cuman apa gitu, badan panas atau apa. Kalau menurut gue sih enggak ya gitu, kalau sesering itu pasti ada yang lain gitu loh ya. Itu dia makanya gitu loh, itu pertama ya gitu. Sekali lagi nih gitu loh, saya Eza Gionino sangat berharap sekali gitu loh dari pemerintah supaya bisa memberi apa ya gitu loh, himbauan yang lebih lagi gitu untuk masyarakat Indonesia lebih paham lagi untuk bisa mengurus BPJS itu seperti apa. Dia nggak tahu gimana caranya, dia nggak tahu kan, kasihan ya gitu loh. Sekalipun dia nggak punya tempat tinggal yang domisili tetap gitu, rumah dia sendiri dia tidak punya, tapi kan menurut gue bisa, tetap bisa loh itu gitu loh. Indonesia tetap memberikan itu kok gitu loh. Tapi kenapa gitu loh, kenapa kok nggak ada gitu kan, sayang gitu. Gitu. Lalu ada pesan moral nggak sih mas, untuk teman-teman di rumah mungkin ya, dengan bisa dibilang kita yang berpenghasilan lebih, semangatnya nggak boleh kalah sama Ibu Sani Nah, gitu.
jujur gue sebenarnya kan yang seperti gue bilang tadi ya, sering gue track back dikit gitu, gue nggak mau ngambil kerjaan apapun. Gue ada di sini tuh emang bener pure karena gue emang mau kerja amal ya gitu, lebih kesana ya, lebih tepatnya gitu, bukan kerja cari duit, enggak, sama sekali tidak gitu, kerjanya untuk amal gitu. Nggak apa-apa gue panas-panasan ke TPS gitu, tempat pembuangan sampah dan lain-lain, it's okay, nggak apa-apa, mau kotor semua gitu, nggak apa-apa, insya Allah diganti kok sama Allah gitu ya gitu loh, insya Allah diganti sama Allah. Terus banyak nilai moral juga yang gue terima gitu, bukan hanya untuk orang lain loh, tapi untuk diri gue sendiri dulu gitu ya gitu loh, sebelum gue menyampaikan untuk orang lain. Sekarang nilai moralnya yang bisa gue terima, banyak banget orang lain di luar sana yang lebih susah dibanding kita. Jadi untuk Gen Z sekarang ya gitu, ini hanya masukan dari gue, ini perspektif gue loh ya, sudut pandang gue loh. Jangan baru ada masalah dikit diomelin orang tua dikit, aduh gue broken home gitu, goblok. Ntar lu sensor sendiri dah. Udah gitu loh, maksud gue tolol. Gitu loh, jangan terlalu gampang apa ya gitu, menilai diri sendiri. Kalau apalagi lo menjudge diri lo, aduh gue udah depresi nih, gue stres nih gitu, lo harus lihat banyak banget lo orang-orang di luar sana gitu. Dan contoh salah satunya program ini yang mungkin kalian bisa tahu gitu loh, ini bukan gimmick loh, ini asli gitu loh. Gue turun sendiri, lo lihat sepatu gue sampai kotor, baju gue ini apa segala macam nih kotor semuanya, nggak apa-apa gitu, beneran nggak apa-apa. Sekalipun gue ngerasa ya gue salah outfit kayaknya, tapi it's okay, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa gitu, karena emang niat gue ya amal ya gitu. Dan gue juga udah ngomong sama istri gue ya gitu, gue udah izin, karena emang setelah syuting sinetron 2 tahun kemarin kan, gue pengennya bener-bener off banget gitu loh. Gue pengen ngumpul sama anak gitu, kayak contoh sekarang waktu tuh sangat berarti sekali buat gue ya gitu, untuk anak-anak gue. Tapi nggak apa-apa gitu, gue luangin waktu hari ini ya gitu, hari ini dari pagi gue minta dijemput karena gue nggak tahu nih di mana. Terus habis gitu ya udah gitu, gue ketemu dengan orang-orang yang bukan hanya Bu Sani aja, tapi banyak loh teman-temannya tadi ya gitu, yang ada di TPS ya gitu loh, yang ngumpul-ngumpulin rongsokan gitu, dijual lagi. Ternyata karena adanya apa ya disebutnya, lebih enaknya bahasnya sekarang ya, lagi pilpres nih. Oke, dengan adanya lagi ada politik-politik seperti ini gitu, ada pemilihan presiden apa segala macam, harga semua jadi turun semuanya gitu. Dan gue juga dengar tadi dari asisten gue, dia kan suka ngiloin apa namanya skenario ya gitu, yang biasanya 30.000 sekarang jadi 15.000. Kebayang nggak kok bisa gitu? Nah sekarang gimana? Kalian semua yang di atas makin makin kaya, sedangkan orang yang di bawah itu makin jatuh. Itu gimana gitu loh, itu gimana? Nah itu gue, maaf ya gue berani bicara seperti ini karena gue udah turun langsung loh, gue turun langsung ke lapangan dan gue lihat loh, orang yang susah itu makin susah pak gitu loh. Bu, tolong dibantu orang-orang seperti ini gitu loh, jangan hanya mengandalkan dari jangan ngemeng doang lah gitu. Ya gitu loh, jangan ngemeng doang gitu, bantu, masih baik banget loh orangnya susah. Ini belum, ini masih daerah sini loh, Jakarta Barat loh, belum yang di pelosok-pelosoknya seperti apa yang kita nggak tahu kehidupan mereka gitu. Jadi ya udah gitu, kalau memang pengen dipilih, pengen apa, lihat ini semua gitu, turun langsung semua ya, lihat gitu. Ya, terakhir mungkin untuk harapan buat si targetnya setelah kita bantu nih, mungkin ke depannya semoga target bisa lebih apa gitu. Setelah mengenal tadi ya gitu, walaupun hanya berapa jam ya gitu gue ngobrol sama Bu Sani tadi, jelas ya kita kan sama manusia, berkemanusiaan gitu. Gue melihat dia seorang ibu, mencakap seorang ayah juga gitu. Dan untuk ibu-ibu di luar sana juga yang ibaratnya single parent, jangan takut, tetap survive, tetap berjuang untuk kehidupan gitu. Selama ini maaf ya kalau misalnya tata bahasa gue salah gitu, jangan kan orang yang normal ya gitu, orang yang maksudnya disabilitas pun selama masih ada nyawa dalam dirinya, mereka tetap survive kok gitu. Apalagi kalian gitu di luar sana gitu. Jadi jangan mudah untuk terpuruk gitu, jangan mudah untuk putus asa, kesampingkan itu semua gitu loh. Pertama yang kalian harus pikir itu adalah diri kalian dulu. Kalian nggak akan bisa cinta sama orang lain kalau kalian nggak cinta sama diri kalian gitu. Itu yang pertama. Udah, baru tuh gitu, setelah jiwa pikiran sehat semuanya, baru kita bisa bekerja untuk anak, untuk istri gitu.
atau mungkin ya ada untuk suami gitu yang mungkin suaminya lagi sakit tidak bisa bekerja gitu. Itu seperti itu gitu. Jadi banyak banget loh yang bisa gue ambil dari acara ini ya gitu. Walaupun berapa jam loh acara ini ya gitu. Ya memang sih memang cukup ngabisin setengah hari ya gitu, setengah hari 12 jam gue di sini. Nggak yang fully 24 jam gitu atau 2 hari kerja di sini kan tidak gitu. Gue sebagai bintang tamu aja gue happy ada di sini gitu. Gitu. Gue apa ya? Dengar income dia hanya 20.000, kebayang nggak? 20.000. Dia sampai sempat diusir dari kontrakannya gitu. Dan gue saat tadi sih sempat agak kebawa emosi. Baru telat sehari aja udah diusir. Gue sampai pengen nanya yang punya rumah siapa namanya gitu loh. Ya gitu loh. Tapi ternyata dijawab juga sama si Bu Sani bahwa setelah diusir mungkin ya, kalau menurut gue sih mungkin ya gitu, kebawa emosi aja yang punya rumah mungkin gitu. Terus akhirnya kasihan juga yang punya rumah, akhirnya Bu Sani boleh kembali lagi ke rumah tersebut gitu. Terus dikasih tenggat waktu. Ya berarti Anda masih manusia menurut saya gitu masih, dan tolong itu terus diterapkan gitu loh seumur hidup Anda gitu. Karena dengan kita bantu orang lain tuh kita sama aja membantu diri kita sendiri gitu. Kita bantu orang lain, kita akan dibantu orang lain juga gitu. Mas Reza, keluar dari topik kontrak ini sekarang lagi sibuk apa sih Mas? Tadi gue udah bilang gue syuting sinetron 2 tahun. Nah sekarang gue mau off dulu. Oke, anak gue ada 3 sekarang ya gitu. Yang pertama 4 tahun Nicole, kan sekarang udah 2,5 tahun. Yang ketiga 1 tahun 3 bulan si Akse. Rajin ya gue bikin anak ya. Oke. Jadi gue sekarang gue lagi pengen liburan dulu. Gue udah minta ke kantor ya gitu. Gue minta ke kantor untuk gue off dulu. Gue pengen off ya sebulan lah gitu loh paling enggak. Gue pengen ngenalin anak-anak gue ke pantai gitu, pasir laut gitu. Pasirnya gitu di pantai Alam gitu. berarti ya. Lebih ke alam gitu. Jadi nggak di rumah aja gitu. Apalagi Nicole ya, Nicole anak pertama gue kan dia 4 tahun sekarang. Kan dia anak pandemi ya gitu. Dia anak pandemi, jadi waktu itu kan di saat dia masih bayi gitu, di saat balita nggak bisa kemana-mana gitu, jadi dia baru bisanya sekarang. Jadi ya udah waktu ya gue lah sebagai seorang ayah ya mengenalkan banyak hal gitu. Lalu Mas Reza kan juga ngeliat di sosmednya nih, pertama kongres untuk rumah barunya. Terima Mungkin bisa kasih. diceritakan histori rumah tersebut dari pembangunannya, terus konsepnya, pakai arsitek apa enggak gitu. Ini juga mungkin bisa jadi apa ya, motivasi juga buat teman-teman adik-adik di luar sana. Gue nabung buat rumah gue tuh 7 tahun sebenarnya ya gitu, 7 tahun. Gue nggak ada pengeluaran lain-lain ya gitu loh. Gue bener-bener nggak ada tuh yang namanya beli sepatu, beli baju apa segala macam, nggak ada gitu, kecuali gift dari istri gue gitu. Itu pun juga gue nggak minta ya gitu, maksudnya yang minta harus sering gitu. Dan gue bilang sama istri gue jangan terlalu beli apa segala macam gitu. Dan bukan berarti gue meminimalisir, iya betul, tapi bukan berarti gue yang jadi pelit, gue tidak bersedekah, tidak, bukan seperti itu loh ya gitu. Tetap itu semua dilakukan gitu. Terus akhirnya alhamdulillah gue beli rumah itu tahun lalu 2022. Terus gue renovasi rumah tersebut sekitar setahun 9 bulan lah ya gitu, 9 bulan tanpa arsitek ya, tanpa arsitek. Yang gambar semua itu gue dan Eca istri gue ya gitu. Jadi kita berdua jadi arsitek magang. Dan alhamdulillah terjadi, ya udah jadilah rumah tersebut gitu. Dan rumah tersebut ya buat anak gue, buat istri gue gitu. Lalu Mas, dalam pembangunan kan tadi kan Mas Reza bilang yang bangun tuh Mas Reza sama istri. Ada nggak sih kayak aku maunya gini, aku maunya gitu, aku maunya gini, aku maunya Oh gitu. udah pasti, itu udah pasti, itu udah pasti. Dan itu seru kok gitu loh. Dalam pernikahan itu seru gitu. Maksudnya ini kan perspektif gue ya gitu. Pernikahan itu ada yang bilang oh menyatukan dua otak yang berbeda gitu, harus satu. Enggak, kalau menurut gue tetap berbeda otak kita gitu loh. Kita laki-laki gitu dan dia perempuan. Untuk dijadiin satu pasti akan susah. Paling apa? Win-win solution ketemunya. Tapi yang paling penting adalah ya kita harus bersinergi gitu loh. Kita sama-sama punya tujuan yang sama. Mau hasilnya seperti apa ya udah gitu. Contoh misalnya gitu. Oke, gue mau dapurnya seperti ini ya mam gitu. Begitupun Eca gitu. Dad, aku maunya kamar kayak gini ya gitu. Oke, ya udah kita sesuaikan semuanya
kita sesuaikan dengan kemampuan kita pastinya gitu loh. Dan gue selalu mengajarkan istri gue ya bagaimana caranya, udah kita calculate, kita hitung semuanya sesuai nggak gitu loh, sesuai dengan kemampuan kita nggak, kalau nggak jangan gitu loh, jangan memaksakan sesuatu yang kita tidak mampu, itu jangan. Oke, nah terakhir Mas, tips dong menjaga keharmonisan rumah tangga versi Eza Gionino dan istri seperti apa nih? Gini, buat teman-teman semuanya gitu yang udah nikah, yang baru nikah kek, atau yang udah lama gitu, atau kalian nih, masalah itu udah pasti ada, nggak mungkin nggak ada ya gitu loh. Omong kosong kalau ada orang bilang nggak ada masalah. Justru dengan ada masalah, kita jadikan itu semakin dekat hubungan kita gitu loh. Pernah dengar nggak bersahabat nih gitu, ada orang cuman kenal biasa nih gitu, ini temen loh ya, jangan kan suami istri, temen aja nih, kadang gue harus ribut dulu sama dia, terus akhirnya apa, jadi sahabat gitu. Nah apalagi ya gue sama Eca, gue sama istri gue gitu, dengan adanya setelah kita menikah kan baru makin mengenal, bukan baru loh ya, tapi makin mengenal satu sama lain gitu. Jadi ya di situ kita harus tahu dan kita harus bisa menerima setiap kekurangan masing-masing gitu loh. Dan kekurangan itu pun juga ada batasnya ya, maksudnya ya gitu loh. Jangan sampai kekurangan yang kurang ajar itu harus diterima. Tidak, itu nggak bisa. Selama kekurangan itu bisa ditoleransi, bisa diterima gitu, dan kita bisa berubah, sekalipun tidak bisa berubah 100%, at least paling nggak 80% lah gitu loh. Ya tunjukin gitu. Dan bukan karena pasangan, tapi emang karena diri sendiri, balik lagi gitu loh. Kayak contoh gue gitu, gue juga punya kekurangan, gue banyak sekali gitu, yang mungkin selama ini istri gue diem aja gitu. Dan akhirnya setelah itu kita berkaca gitu. Nah ini tipsnya gitu, ya kita tinggal berkaca pada diri sendiri gitu. Apalagi kita sebagai seorang suami ya gitu, kita laki-laki seorang suami, seperti apa kita, seperti itulah istri kita. Jadi ya udah gitu, that's it gitu, sesimpel itu sebenarnya gitu loh. Kalau lo mau istri lo nurut sama lo, ya udah balik dulu ke diri lo gitu loh. Diri lo gimana gitu loh, diri lo udah berdamai nggak dengan diri lo sendiri gitu loh, udah bisa nggak ninggalin circle yang tidak baik gitu loh. Kalau lo mau istri lo baik lo ya gitu loh, ya udah gitu. Closing. Oke. 3, 2, Ada sorry ya, gue baca nasi TV, Simple aja. kamera di roll 3. gue harus baca lagi. Silakan. Oke, untuk teman-teman penonton setia MNC, terima kasih udah ngikutin kegiatan gue tadi di acara ini, di acara Uang Kaget ini. Terus mudah-mudahan nanti gue bisa diundang lagi di acara yang lainnya, di acara MNC yang lainnya, mungkin bedah rumah ya kan gitu, dan lain-lainnya gitu. Tetap saksikan acara-acara seperti ini, karena ini acara-acara yang benar-benar apa ya, menggerakkan hati kita, merubah pola pikir kita untuk menjadi lebih baik lagi. So, semangat MNC. Kamera di roll 3, 2, 1. Silakan. Oke, assalamualaikum pemirsa, saya Eza Gionino. Oke, hari ini ada yang seru banget. Ini apa ya? Ini out of the box dari kerjaan gue yang biasanya gitu. Ini benar bikin gue jadi kayak ngerasa ya gue syuting dengan ya Eza yang aslinya gitu loh. Nah, itu di acara di Uang Kaget. Nah, gimana keseruannya? Gimana ceritanya? Tetap ikutin gue ya. Audio Jungle.